Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Bulungungo dengan NIM 203110002. Kali ini saya akan membahas materi evolusi tentang mekanisme evolusi variasi yang diwariskan atau bahan baku evolusi. Nah, kali ini kita akan saksikan materi di slide berikut. Mekanisme evolusi. Pengertian mekanisme evolusi yaitu perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Mekanisme utama untuk menghasilkan perubahan evolusioner adalah seleksi alam dan hanyutan genetika. Seleksi alam memfavoritkan gen yang meningkatkan kapasitas keberlangsungan dan reproduksi. Hanyutan genetika merupakan perubahan acak pada frekuensi alel disebabkan oleh percontohan acak atau random sampling gen generasi selama reproduksi. Aliran gen merupakan transfer gen dalam dan antar populasi. Kepentingan relatif seleksi alam dan hanyutan genetika dalam sebuah populasi bervariasi tergantung pada kuatnya seleksi dan ukuran populasi efektif yang merupakan jumlah individu yang berkemampuan untuk berkembang biak. Seleksi alam biasanya mendominasi pada populasi yang besar, sedangkan hanyutan genetika mendominasi pada populasi yang kecil. Dominansi hanyutan genetika pada populasi yang kecil bahkan dapat menyebabkan fiksasi mutasi yang sedikit merugikan. Karenanya, dengan mengubah ukuran populasi dapat secara dramatis mempengaruhi arah evolusi. Leher botol populasi, di mana populasi mengecil untuk sementara waktu dan kehilangan variasi genetika, menyebabkan populasi yang lebih seragam. Leher botol disebabkan oleh perubahan pada aliran gen seperti migrasi yang menurun, ekspansi ke habitat yang baru, ataupun subdivisi populasi. Yang berikut, variasi yang dapat diwariskan atau bahan baku evolusi. Variasi yang diwariskan merupakan bahan baku evolusi karena pada tahun 1859 Charles Darwin, seorang naturalis dari Inggris, menerbitkan buku yang berjudul The Origin of Species. Buku tersebut menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi ini merupakan hasil keturunan dari nenek moyang yang sama yang mengalami modifikasi. Inilah yang disebut teori evolusi. Dan dengan kata lain, teori evolusi menyatakan bahwa spesies bukanlah merupakan suatu yang kekal dan tidak mengalami perubahan, melainkan berevolusi melalui proses perubahan terhadap dari spesies yang telah ada. Semua spesies mempunyai hubungan darah, sampai demikian setiap dua spesies yang ada di bumi ini pada suatu saat dalam sejarahnya mempunyai leluhur yang sama. Jadi, pada intinya variasi itu berupa keanekaragaman spesies yang ada di dunia ini. Dan di sini kita akan membahas dua bentuk variasi, yaitu yang pertama ada variasi tak terputus. Variasi tak terputus banyak sifat yang ditemukan dalam suatu populasi
tumbuhan atau hewan bervariasi dalam suatu cara yang tak terputus dan halus dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Berat tubuh, panjang tubuh, dan warna bulu. Baru 3 sifat yang daripadanya kita harapkan dapat ditemukan variasi yang sangat banyak. Dan bentuk variasi yang kedua, variasi terputus. Variasi terputus untuk sifat-sifat tertentu, individu-individu dari beberapa populasi dapat dibagi dalam 2 kelompok yang jelas tanpa adanya kelompok antara. Fakta bahwa semua manusia mempunyai satu dari 4 golongan darah A, B, O merupakan contoh variasi yang terputus-putus. Variasi seperti ini disebut polimorfisme. Baik variasi yang terputus maupun yang tak terputus dapat menjadi bahan baku evolusi, hanya saja jika timbulnya disebabkan oleh faktor-faktor menurun dan bukan karena faktor lingkungan. Sifat ini dikatakan mempunyai daya turun-temurun atau heritabilitas yang tinggi. Sebaliknya, jika keturunannya mempunyai kisaran yang sama dengan rata-rata populasi, maka hanya faktor lingkungan yang bekerja. Sifat seperti ini dikatakan mempunyai heritabilitas 0. Itu variasi genetik. Variasi genetik adalah variasi yang terjadi pada genom suatu organisme, baik pada basa, nukleotida, gen, ataupun kromosom. Variasi genetik pada tingkat dasar ditunjukkan oleh perbedaan pada urutan basa nukleotida atau adenin, timin, guanin, dan sitosin yang membentuk DNA di dalam sel yang ditemukan oleh Harrison, Lafferty, dan Sterling pada tahun 2004. Variasi genetik menyebutkan bahwa 2 individu dalam satu spesies tidak benar-benar sama karena adanya variasi. Variasi genetik berguna untuk adaptasi di lingkungan. Ucapkan terima